Assalamualaikum, dengan saya Desi Nur Alfiah. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang antarmuka untuk memenuhi tugas praktikum pemrograman berbasis desktop. Baiklah, pertama, apakah kalian tahu apa itu antarmuka itu? Antarmuka atau sering disebut interface adalah kelas yang tidak memiliki tubuh pada metodenya. Method interface tersebut harus diimplementasikan dalam kelas turunannya, tidak boleh tidak. Di dalam interface, deklarasi variable memiliki atribut final sehingga bersifat absolut. Keyword final inilah yang menjadi keunikan sendiri bagi interface, bahwa output dari bagian interface berupa final yang tidak diganti pada saat implementasi kecuali di override. Keuntungan membuat interface sendiri adalah menutupi kekurangan pada Java yang hanya memperbolehkan satu kelas saja yang berhak mendapatkan warisan kelas induk, extends, sehingga satu kelas hanya dapat menggunakan satu kelas induk. Sebaliknya pada interface dapat diimplementasi lebih dari satu. Ciri-ciri interface adalah interface tidak dapat diinstansiasi, tidak terdapat konstruktor, dan semua method interface adalah abstrak. Wah, pasti kalian bingung. Ya, iya, udah langsung saja kita terapkan di dalam sintak yang telah diberikan oleh kampus modul bab 6 ini. Sudah lihat kan, sebelumnya saya sudah mengetik sintak ini di dalam aplikasi NetBeans. Saya beri nama bab 6 PBD dengan nama kelasnya siswa. Baiklah, saya akan menjelaskan tiap baris dari sintak ini. Baris ketujuh ini perintah yang digunakan untuk menyiapkan kelas-kelas yang diperlukan oleh program kita. Baris ke-8 merupakan fungsi import yang digunakan untuk proses deklarasi dari kelas event yang berisi komponen. Baris ke-10 itu merupakan deklarasi kelasnya yang menunjukkan bahwa kelas siswa ini merupakan turunan dari kelas J. Frame yang berarti bahwa kelas ini memiliki atribut-atribut dari kelas JFrame. Baris ke-11 memakai JPanel adalah sebuah kontainer yang digunakan untuk mengelompokkan komponen. Jadi dapat memasukkan komponen lain. Baris ke-12 sampai 14 merupakan komponen JLabel. JLabel adalah komponen yang digunakan untuk membuat tulisan atau gambar pada frame. JLabel yang akan disertakan adalah NIS, nama, password, alamat, email, dan jenis kelamin tulisan JLabel. LBL NIS sama dengan new JLabel dalam kurung titik 2 NIS. Merupakan care untuk membentuk objek yang diberi nama LBL NIS dan yang muncul tulisan NIM. Sama dengan yang lain penjelasannya begitu. Baris ke-15 sampai 16 merupakan komponen. JTextField adalah komponen digunakan untuk memasukkan sebaris informasi yang selanjutnya dapat digunakan sebagai input bagi proses selanjutnya. JTextField yang dipakai adalah NIS, nama, password, alamat, dan email. New untuk menampung komponen JTextField. Baris ke-17 merupakan komponen untuk memilih salah satu di antaranya sekian banyak pilihan dan ada panah ke bawah dan untuk tampilan jenis kelamin. Baris ke-18 merupakan komponen yang berfungsi untuk membentuk sebuah tombol
Baris ke-22 berfungsi untuk memberikan sebuah nama pada frame atau lebih tepatnya sebuah judul. Mungkin kalian bingung, baiklah proyek ini saya jalankan agar kalian bisa mendengarkan penjelasan saya dan melihat hasil outputnya. Baris ke-23 berfungsi untuk memberi ukuran dan letak pada panel. Baris ke-24 berfungsi untuk menentukan layout null, berarti koordinat dalam komponen yang akan ditampilkan pada frame harus ditentukan sendiri posisinya oleh programmer. Baris ke-27 sampai 44 digunakan untuk menambah dan mengatur posisi objek dalam frame, di mana argumen pertama ini menunjukkan koordinat X dari ujung kiri atas objek, argumen kedua menunjukkan koordinat Y dari ujung kiri atas objek, argumen ketiga menunjukkan lebar dari objek dan argumen keempat menunjukkan tinggi dari objek. Baris ke-47 sampai 64 digunakan untuk mengatur atau meletakkan objek pada panel atau juga untuk menampilkan data ke dalam jok siswa berdasarkan nama yang diberikan. Baris ke-66 sampai 68 digunakan untuk teknik meload data dari database untuk dimasukkan sebagian item pada combo box, atau dapat diartikan juga sebagai mengisi atau pengisian dalam combo jenis kelamin, untuk memilih L untuk laki-laki atau P untuk perempuan. Baris ke-71 sampai 74 berfungsi untuk memberikan sebuah interaksi pada komponen tombol button. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat hari ini, Baris ke-77 berfungsi untuk menambahkan objek JPanel pada container frame, atau perhatian untuk menempelkan objek panel pada frame. Baris ke-79 berfungsi untuk menampilkan frame beserta semua objek yang ada di dalamnya. Baris ke-80 berfungsi untuk mengakhiri jalannya program bila frame ditutup, dan bila perintah tersebut tidak ada maka penutupan frame tidak akan menghentikan jalannya program. Baris ke-81 digunakan untuk memberikan sebuah perintah dengan menggunakan action event yang berfungsi untuk mengerjakan apa yang akan terjadi jika mengklik suatu tombol button. Baris ke-83 sampai 93 menggunakan kondisi if yang digunakan untuk menentukan proses yang akan dieksekusi apabila mengklik suatu tombol button, dan fungsi dari OBJ adalah menyatakan mana tombol yang akan ditekan, itulah yang akan dieksekusi. Putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Baris ke-95 sampai 101 menggunakan void digunakan untuk mendeklarasikan suatu nilai yang tidak memiliki nilai kembali, seperti tombol button yang baru dieksekusi. Baris ke-104 sampai 105 merupakan metrik utama yang berfungsi sebagai tempat awal di mana semua kode atau skrip akan dieksekusi atau dijalankan. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian yang nonton video ini. Wassalamualaikum.